Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Zuwasti selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan teman-teman saya yang saya sayangi. Pada kali ini, kami kelompok 6 ingin membawakan materi pembuatan model data dan aplikasi. Saya selaku moderator yang akan memandu pemaparan materi pada kali ini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Kami berasal dari kelompok 6 yang beranggotakan Sabrina Rodensia, Suci Trinopianti, Nur Ahmad, dan saya sendiri Revanda Mela Aziza. Pada materi kali ini kita punya 6 subbab. Yang pertama itu ada karakteristik pendekatan basis data yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Ada pengembangan basis data, membuat model data dengan ERD atau Entity Relationship Diagram, relasi struktur data yang akan disampaikan oleh Suci dan Sabrina, dan yang ada materi relasi basis data dan struktur logika data yang akan dijelaskan oleh Nur Ahmad. Kita langsung mulai saja ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu ada karakteristik pendekatan basis data, yang dimana ini tuh memberikan tekanan pada integrasi dan pembagian data dalam organisasi. Yang pertama ada cara pandang data. Sistem basis data adalah koleksi berkas-berkas yang saling berhubungan, di mana program-program yang dibuat pengguna dapat mengakses dan memodifikasi berkas-berkas tersebut. Nah, salah satu sistem basis data adalah menyediakan pengguna suatu pandangan abstrak dari data, yaitu ada pertama itu perangkat fisik, yang merupakan peringkat terendah dari abstraksi yang mendeskripsikan bagaimana sesungguhnya data disimpan dalam penyimpanan media fisik. Contoh itu seperti hard disk, pita magnetik, dan sebagainya. Lalu kita punya perangkat logika, di mana data yang disimpan pada basis data dan hubungan di antara data tersebut. Peringkat logika mendeskripsikan basis data dengan struktur yang relatif sederhana. Nah, contohnya ini sepertinya administrator basis data, seseorang memutuskan jenis informasi yang harus disimpan basis data menggunakan abstraksi peringkat logika. Yang ketiga ada peringkat pengguna, yang meskipun peringkat logika sudah cukup sederhana, pada basis data yang berukuran sangat besar, kompleksitas masih dijumpai karena banyaknya jenis dan informasi yang tersimpan. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengembangan basis data. Pengembangan basis data memerlukan kerjasama dari beberapa orang dengan keahlian yang berbeda-beda, karena proses ini melibatkan para pengguna, analisis data, ahli komputer, database administrator, serta wakil dari pihak manajemen yang akan memakai sistem. Lalu, apa sih tujuan dari pengembangan sistem basis data? Yang pertama itu ada data flexibility, yaitu untuk memberikan kemudahan dalam menampilkan kembali data-data yang diperlukan dan menampilkannya dalam format yang berbeda. Yang kedua ada data integrity, yaitu untuk selalu meyakinkan bahwa nilai-nilai data dalam sistem basis data adalah benar, konsisten, dan selalu tersedia. Yang ketiga itu ada data security, yaitu untuk meningkatkan keamanan data yang diperlukan untuk melindungi data dari kerusakan atau akses ilegal. Yang keempat ada minimalisasi kerangkapan data. Kerangkapan data menyebabkan media penyimpanan tidak efisien, waktu akses yang lama, dan menimbulkan masalah integritas data. Yang kelima ada data shareability atau penggunaan data secara bersama-sama. Sistem basis data yang dikembangkan harus bisa digunakan oleh banyak pengguna. Yang keenam ada data reliability atau keterhubungan data, yaitu kemampuan untuk menetapkan hubungan logik antara bermacam-macam tipe record. Yang ketujuh ada data item, yaitu untuk menunjukkan definisi rinci data dalam batas presisi yang digunakan pada definisi nama rinci data dan format penyimpanan dalam basis data. Dan yang terakhir ada personal productivity, yaitu sistem basis data diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kerja setiap personal yang mampu memenuhi kebutuhan data sederhana hingga bentuk laporan yang lebih rumit. Lalu berikut merupakan tahapan dalam pengembangan basis data. Yang pertama itu ada perencanaan basis data. Perencanaan basis data ini terdiri dari penyusunan rencana dan tujuan pengembangan basis data. Lalu yang kedua ada pendefinisian sistem yang terdiri dari identifikasi cakupan dan batasan sistem basis data serta mendefinisikan kebutuhan basis data
dari berbagai sudut pandang pengguna. Yang ketiga ada pengumpulan dan analisis kebutuhan. Proses pengumpulan dan analisis informasi mengenai organisasi untuk mendukung sistem basis data, kemudian menggunakan informasi tersebut untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem basis data baru. Yang keempat itu ada desain basis data. Itu proses desain basis data untuk memenuhi kebutuhan basis data yang terdiri dari dua fase. Yang pertama ada fase desain logis dan yang kedua ada fase desain fisik. Yang kelima ada memilih DBMS, Database Management System. Proses memilih software DBMS yang akan digunakan untuk membuat basis data. Yang keenam ada desain aplikasi, yaitu proses pembuatan interface dan aplikasi untuk proses pengelolaan data. Yang ketujuh ada pembuatan prototype, yaitu proses pembuatan sampel basis data dan aplikasi yang bersifat opsional. Dan yang terakhir adalah pengimplementasian data ke organisasi yang membutuhkan basis data. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi membuat model data dengan ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD adalah sebuah diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data yang digunakan untuk memperlihatkan hubungan antar entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. Komponen ERD terdiri dari 4 komponen. Yang pertama itu ada entitas. Entitas merupakan sekumpulan objek yang dapat diidentifikasi secara unik dan berbeda antara satu sama yang lainnya. Nah, entitas ini tuh biasanya bentuknya persegi panjang. Terus yang kedua ada atribut yang merupakan pendeskripsian karakteristik dari entitas. Kalau atribut ini biasanya bentuknya lingkaran atau elips. Atribut terdiri dari beberapa macam. Yang pertama itu ada atribut kunci, atribut simple, atribut multinilai, atribut gabungan, dan atribut derivatif. Yang ketiga itu ada relasi. Relasi dalam ERD itu adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Biasanya relasi ini tuh digambarkan dengan lambang belah ketupat. Relasi terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu one to one, yang kedua ada one to many, dan yang ketiga ada many to many. Lalu yang terakhir ada garis, yaitu dalam ERD sendiri garis digunakan untuk menunjukkan hubungan antara entitas dalam ERD. Setelah memahami beberapa istilah komponen dalam ERD, berikut ini tata cara dalam membuat ERD. Langkah pertama ya dalam membuat ERD itu ya adalah mengidentifikasi semua entitas yang akan digunakan. Tulislah dalam sebuah persegi panjang dengan deskripsi singkat tentang informasi apa yang akan disampaikan. Kemudian gambarlah sebuah persegi untuk setiap entitas. Jangan lupa juga berikan space di sekitar kotak untuk informasi lainnya. Langkah kedua yaitu identifikasi dan deskripsikan relasi entitas. Cari 2 entitas yang sekiranya mempunyai hubungan. Jika sudah ditemukan, buatlah garis yang menghubungkan keduanya. Selanjutnya, buat simbol diamond untuk mendeskripsikan hubungan kedua entitas tersebut. Langkah yang ketiga itu menambahkan atribut. Jangan lupa untuk menambahkan atribut kunci untuk setiap entitas dengan menggunakan simbol oval. Lalu langkah yang terakhir yaitu penuhi diagram. Setelah membuat beberapa entitas yang terhubung oleh garis dan diamond di antara kedua entitas tersebut, berarti semua hubungan telah mempunyai deskripsi. Berikut ini ada beberapa tips agar ERD dapat lebih efektif dan mudah dipahami. Yang pertama, pastikan nama entitas hanya muncul sekali dalam setiap diagram. Yang kedua, namai setiap entitas, relasi, dan atribut pada program. Lalu uji kembali dengan teliti relasi antar entitas, apakah dibutuhkan atau adakah hubungan-hubungan yang terlewatkan. Lalu yang terakhir, gunakan warna terang yang berbeda untuk menandai porsi penting ERD.
Selanjutnya, relasi struktur data. Struktur data adalah suatu koleksi atau kelompok data yang dapat dikarakteristikan oleh organisasi serta operasi yang didefinisikan terhadapnya. Dalam teknik pemrograman, struktur data berarti tata letak yang berisi kolom-kolom data, baik itu kolom yang tampak oleh pengguna atau user, ataupun kolom yang hanya digunakan untuk keperluan pemrograman yang tidak tampak oleh. Basis data relasional memiliki struktur dasar. Yang pertama itu Relational Database Management System beroperasi pada lingkungan logika manusia. Yang kedua, basis data relasional diasumsikan sebagai sekumpulan tabel-tabel. Yang ketiga, setiap tabel terdiri dari serangkaian perpotongan baris atau kolom. Selanjutnya, tabel-tabel atau relasi terhubung satu dengan lainnya menggunakan entitas tertentu yang digunakan secara bersama. Lalu yang kelima, tipe hubungan seringkali ditunjukkan dalam suatu skema. Yang terakhir, setiap tabel menghasilkan data yang lengkap dan kebebasan yang struktural. Relasi basis data atau relational basis data. Model data relasional ini adalah model data yang diciptakan berdasarkan teori relasional seperti relational algebra dan relational calculus. Salah seorang pencetus awal dari basis data relasional ini adalah E.F. Codd, yang juga telah menciptakan serangkaian operasi matematika relasional terhadap model data relasional. Dalam database relasional, data disimpan dalam bentuk relasi atau tabel dua dimensi, dan antar tabel satu dengan tabel yang lainnya terdapat hubungan atau relationship. Komponen-komponen model relasional itu meliputi komponen objek yang memiliki keterkaitan atau relasional antar penyimpan data, set operator yang dapat melakukan relasi untuk membuat relasi yang lainnya, dan integritas data untuk akurasi dan konsistensi. Tujuan sebuah model data adalah membantu mengkomunikasikan konsep-konsep yang ada di pikiran orang. Model dapat digunakan untuk melakukan hal-hal seperti menyampaikan atau mengkomunikasikan, mengkategorikan, menggambarkan, menentukan, menyelidiki, mengembangkan, menganalisis, dan meniru. Model yang baik adalah model yang cocok dalam banyak kegunaan, dapat dipahami oleh pengguna aktor, dan berisi detail yang cukup untuk pengembang dalam membangun sistem database. Pada prinsipnya, model data relasional dapat direpresentasikan dalam bentuk tabel data, di mana satu tabel mewakili satu domain data atau entity. Bila direkam, merupakan satu file yang hanya memiliki satu tipe record saja. Setiap record itu adalah baris. Lalu setiap record terdiri atas beberapa field atau atribut atau tuple atau satu kolom. Lalu jumlah tuple atau field pada setiap record sama. Setiap record memiliki atribut kunci utama atau primary key yang unik dan dapat dipakai untuk mengenali satu record. Lalu yang terakhir, record dapat diurutkan menurut kunci utama. Materi selanjutnya ada struktur logika data. Struktur logika data dari suatu database dapat digambarkan ke dalam sebuah grafik dengan menggunakan relasi entitas atau IRD. Diagram relasi entitas ini dibutuhkan untuk merancang file basis data website video online. IRD merupakan hubungan antara entitas yang digunakan dalam sistem informasi untuk menggambarkan hubungan antara entitas atau struktur data dan relasi antar file. Nah, di sini sudah ada jenis-jenis tipe data. Jenis-jenis tipe data itu terbagi menjadi dua, yaitu jenis tipe data primitif atau sederhana, yang kedua tipe data composite. Tipe data primitif itu adalah tipe data yang mampu menyimpan satu nilai pada setiap satu variabel. Tipe data ini merupakan tipe data dasar yang sering digunakan program. Sedangkan untuk tipe data composite ini adalah lawan dari tipe data primitif tadi. Yang mana tipe data composite ini
dapat menampung banyak nilai. Ini adalah contoh dari tipe data primitif. Yang pertama itu ada tipe numerik. Nah, tipe numerik ini digunakan pada variabel untuk menyimpan nilai dalam bentuk angka. Tipe data ini terbagi menjadi integer, real. Nah, integer itu merupakan tipe data bilangan bulat. Untuk contohnya dapat dilihat pada layar, yaitu ada tipe data byte, ukuran tepat 1 byte, atau selanjutnya range nilai 0 sampai dengan plus 255. Selanjutnya ada karakter atau char. Dia ini merupakan tipe data yang menyimpan hanya 1 digit karakter, karena ukuran 1 digit 1 sama dengan 1 byte, dan 1 byte itu sama dengan 8 bit. Untuk penulisan karakter menggunakan petik tunggal di awal dan belakang karakter. Contohnya terdapat pada tabel berikut. Jenis karakternya huruf, contoh penggunaannya itu A, di depan dan bagian belakangnya ada tanda kutipnya. Nah, untuk contoh terakhir dari tipe data primitif ini ada boolean. Boolean itu merupakan tipe data logika yang hanya bernilai true atau benar dan false atau salah. Tipe data ini memakai data paling kecil. Dan berikut adalah salah satu contoh penggunaan boolean yang ada di slide. Setelah mengetahui contoh-contoh dari tipe data primitif, ini juga ada contoh tipe data dari composite. Contoh dari tipe data composite ini ada 7. Yang pertama itu ada array, record, image, data type, kemudian ada object, subrange, dan yang terakhir enumerasi. Nah, array ini bisa kita sebut juga dengan lari. Jadi array ini adalah tipe data yang terstruktur. Meskipun sederhana, array mampu menyimpan dan data dengan tipe yang sama di dalam sebuah variabel. Yang kedua, record ini atau struct seperti array. Record atau struct termasuk data composite. Record biasanya dikenal dengan bahasa pemrograman Pascal atau DLP. Sedangkan struct lebih dikenal di C++. Lain hal dengan array. Tipe data record menampung tipe data yang berbeda-beda. Yang ketiga ada image. Tipe data ini adalah tipe data grafik, seperti contohnya grafik perkembangan suatu populasi. Pada bahasa pemrograman modern yang berbasis visual, tipe data ini sudah sangat didukung. Dan yang keempat ada data time. Nilai data dan time disimpan dalam format yang spesifik dengan variabel atau konstanta yang dideklarasikan dapat disimpan dengan baik dalam bentuk tipe data maupun waktu. Dan tipe datetime ini termasuk dalam kelompok tipe data composite karena terbentuk dari beberapa tipe data. Yang kelima ada objek. Tipe data ini menyimpan yang berhubungan dengan objek-objek yang biasa ada pada bahasa pemrograman VB, DLP, dan bahasa pemrograman lain yang berbasis GUI, Graphic User Interface. Contohnya, jika sebuah form memiliki control command button, kita beri nama command 1. Yang keenam ada subrange. Tipe data bilangan yang mempunyai range nilai tertentu yang sudah ditentukan oleh seorang programmer. Biasanya, tipe data ini tuh memiliki batas maksimum dan minimum. Dan yang terakhir ada enumerasi. Tipe data ini mempunyai elemen yang harus disebutkan satu persatu dan memiliki nilai konstanta berupa integer yang sesuai. Nah, karena materinya sudah dijelaskan semuanya, teman-teman kelompok izin saya untuk menyampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini.
Jadi kesimpulannya adalah tujuan dari pembuatan model data adalah untuk menentukan data-data yang dibutuhkan dalam sistem sehingga informasi yang dihasilkan dapat terpenuhi dengan baik. Terdapat beberapa alasan mengapa pembuatan model data perlu dilakukan. Salah satunya adalah untuk memberikan kemudahan dalam menampilkan kembali data-data yang diperlukan dan menampilkan dalam format yang berbeda. Model data IRD secara khusus dipergunakan dalam desain database SIA sebagai alat pembuatan model konseptual yang terfokus pada aspek semantik bisnis yang mendasari aktivitas rantai dina atau organisasi. Seorang akuntan dituntun harus mampu memenuhi dan memahami dan mengimplementasikan cara pembuatan model data yang merupakan salah satu aspek dalam desain database dengan baik. Hal ini bertujuan guna menunjang kinerja akuntan itu sendiri agar lebih berkompeten dalam bersaing dalam dunia kerja saat ini maupun masa yang akan datang. Nah, kurang lebihnya dari kelompok kami mohon maaf dan kami izin undur diri. Terima kasih kepada Ibu Zuesti dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.